ternyata Caimin itu cerdik juga gitu ya. Jadi menjadi salah satu politisi yang sangat cerdik gitu. Karena dalam waktu yang singkat dia bisa menyelip dan bisa memupus harapan AHY untuk berpasangan dengan Anies. Di intra koalisi Amin ini terjadi dialog antara orang yang selama ini suka sekali menggunakan agama untuk kepentingan politik dengan orang yang selama ini belajar agama bukan untuk itu, yaitu orang yang belajar di pesantren seperti Caimin. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kehidupan kita senantiasa penuh keberkahan. Dalam konten kali ini saya masih akan bicara soal koalisi baru antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ini kelihatannya koalisi baru ini betul-betul, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu gerak cepat. Hanya deal dalam hitungan hari, langsung kemarin hari Sabtu kemarin tanggal 2 September langsung dideklarasikan di Surabaya. Luar biasa. Jadi Caimin ini ternyata banyak orang yang menilai bahwa ternyata Caimin itu cerdik juga gitu ya. Jadi menjadi salah satu politisi yang sangat cerdik gitu. Karena dalam waktu yang singkat dia bisa menyelip dan bisa memupus harapan AHY untuk berpasangan dengan Anies. Tentu kalau saya kemarin lihat di komen-komen tuh ya pro kontra lah, banyak yang tidak suka juga, katanya itu berkhianat, dikatakan menyakiti orang, macam-macam lah. Tapi ya politik kadang seperti itu, Oke, tapi intinya gini, intinya di dunia ini tidak ada sesuatu yang buruk semuanya, tidak ada sesuatu yang baik semua. Seburuk apapun mesti ada unsur-unsur kebaikan. Sebaik apapun kadang mesti ada sisi-sisi kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, saya hari ini dalam konten ini akan lebih fokus mencari titik-titik positifnya, titik-titik hikmahnya dari adanya deklarasi kepastian koalisi antara Anies sama Caimin. Pertama saya akan bicara kepentingan atau hikmah atau kebaikan yang bisa dirasakan untuk semua warga di Republik ini. Menurut saya kemarin sudah sedikit saya singgung dalam konten saya, dengan adanya Caimin itu berkoalisi dengan Anies, harapan saya Anies yang selama ini terkonotasikan, dilabeli bahwa Anies itu adalah politiknya menggunakan politik identitas, dan memang selama ini Anies itu dilingkupi, dikelilingi, ditemani orang-orang yang memang kelihatannya cara berpikir keagamanya agak pendek dan sering menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ini saya berharap dengan adanya kedatangan Muhaimin yang latar belakangnya pesantren, yang latar belakangnya NU, itu saya berharap nuansa ini menjadi lebih baik. Saya berharap nanti di internal koalisi Amin, singkatannya kan Anies dan Muhaimin Amin. Di intra koalisi Amin ini terjadi dialog antara orang yang selama ini suka sekali menggunakan agama untuk kepentingan politik dengan orang yang selama ini belajar agama bukan untuk itu, yaitu orang yang belajar di pesantren seperti Caimin dan beberapa orang yang selama ini menyertai Caimin. Harapan saya ada dialog, sehingga ke depan saya berharap pemilu ini tidak ada lagi upaya-upaya mempolitisasi agama, tidak ada upaya-upaya politisasi agama, sehingga nanti clear bahwa persaingan dalam pilpres ini adalah persaingan dalam wilayah-wilayah yang profan, bukan wilayah-wilayah keagamaan. Ini yang kita harapkan, ini akan mendatangkan kebaikan.
Ini akan mendatangkan keberkahan untuk bangsa Indonesia. Sehingga kita itu nanti pas pemilu itu tidak mengeluarkan energi yang terlalu banyak, tidak menguras energi yang terlalu banyak untuk gontok-gontokan. Jadi nanti seandainya pasangan pertama Anies dan Caimin, terus nanti Prabowo dengan siapa, Ganjar dengan siapa, semua nanti kita pandang bahwa semua adalah Muslim, semua adalah bagian dari anak-anak bangsa yang sedang berkompetisi untuk menjadi presiden. Ya sudah, kita santai, kita milih sesuai dengan hati nurani kita. Jadi hikmah pertama, dengan Caimin berkoalisi dengan Anies ini, saya berharap maraknya politisasi agama seperti yang terjadi tahun 2014-2019 tidak terulang lagi pada Pilpres 2024. Ini pertama. Hikmah yang kedua, ini untuk warga NU. Jadi warga NU ini sudah berkali-kali saya singgung juga. Ya mungkin banyak yang suka juga, banyak yang suka dengan Caimin. Caimin itu kan terbukti bahwa dia ternyata politisi yang cukup cerdik di atas sekian politisi NU. Mungkin Caimin bisa jadi dikatakan jago, paling jago gitu kan. Bagaimana dulu dia sampai bisa memenangkan pertarungan memperebutkan PKB dari Gus Dur. Itu kan padahal dia ponakannya, padahal dia besarnya di politik juga karena Gus Dur gitu kan. Lepas dari suka tidak suka, ini kan memang dia politisi yang berarti punya kecerdikan. Lah, mungkin ada yang suka, tapi gara-gara perilakunya, sikapnya itu kadang tadi mengabaikan mungkin nah politisi kadang itu mengabaikan kepatutan, mengabaikan kepantasan, termasuk merebut dari Gus Dur kan nggak pantas. Mungkin ada yang nggak suka. Jadi kesimpulan saya, warga NU itu mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka dengan Caimin. Tapi ya itulah resiko orang yang di atas tuh ya dipandang banyak orang dan ada yang suka, yang tidak suka. Nah ini yang saya katakan, meskipun mungkin ada yang tidak suka dengan Caimin, tapi ini harus realistis bahwa ada sesuatu hikmah besar yang terjadi setelah Caimin berpasangan dengan Anies. Yaitu apa? Ini akan menjadikan para politisi dari NU atau tokoh-tokoh politik yang berlatar belakang NU itu akan naik lagi pamornya, akan naik lagi bergaining politiknya. Karena apa? Ini begitu Caimin itu berpasangan dengan Anies, kan artinya apa? Warga NU sudah punya representasi wakil yang akan maju dalam Pilpres 2024. Lah ini kalau calon yang lain tidak mengimbangi, tidak menggunakan tokoh NU sebagai wakilnya, calon wakil presidennya, wah, orang NU tadi mungkin bisa jadi yang awalnya tidak suka pun bisa berbondong-bondong memilih pasangan Anies dan Muhaimin. Jadi sekarang itu meskipun pasangan Anies dan Muhaimin itu mungkin sebagian besar menganggap kurang kuat begitu seandainya. Tapi begitu nanti calon yang lain itu tidak ada representasi NU, ini bisa akan jadikan tumpuan harapan warga NU-nya mau tidak mau milih di sini. Karena warga NU itu orangnya sangat fleksibel dengan kaidah-kaidah usul fikih itu orang NU fleksibel. Kalau sesuatu tidak bisa diperoleh sempurna, ya kita dapat sebagian nggak apa-apa. Artinya apa? Muhaimin mungkin tidak disukai, tidak dianggap wakil sempurna, tapi begitu tidak ada pilihan yang lain bisa jadi akan dijadikan pilihan. Jadi kaidah usul fikih di NU itu menjadikan kadang itu lentur sekali menghadapi situasi, sehingga orang NU itu dianggap sangat moderat gara-gara kan kemampuannya mensikapi masalah itu dengan berbagai kaidah usul fikih yang sudah mereka pelajari. Jadi intinya berkah yang muncul adalah kalau beberapa waktu yang lalu mungkin sudah mulai redup ya, tokoh-tokoh dari NU seperti Pak Mahfud, seperti Khofifah itu sudah nggak terlalu diperhitungkan. Belakangan kan yang diperhitungkan itu adalah Sandiaga. Karena seakan-akan Sandiaga itu mewakili P3 yang NU. Tapi nggak bisa, Sandiaga itu tidak ada sejarah bahwa Sandiaga orang NU itu nggak ada. Sama dengan Erik, meskipun pernah di-branding bahwa Erik itu anggota Banser, Erik itu pernah jadi ketua panitia adalah satu abad NU. Tapi untuk meyakinkan orang bahwa Erik itu representasi NU, bahwa Erik itu kader NU, ya masih kesulitan. Artinya kader NU yang memang kader itu ya seperti Mbak Yeni jelas putranya Gus Dur, cucunya Ki Wahid Hasyim, cicitnya pendiri NU jelas kan. Mbak Khofifah ketua Muslimat, sejak aktif di mahasiswa sudah di PMII, yang itu underbone-nya ke NU kan. Tidak bisa dihindari. Pak Mahfud itu latar belakang kulturalnya jelas, itu dia adalah orang yang dibesarkan di lingkungan NU dan
apa istilahnya berinteraksi dengan masyarakat NU karena memang di Madura. Lah orang-orang ini selama ini kan kalah dengan tadi orang-orang yang ya NO-nya NO naturalisasi lah. Jadi kalau dalam sepak bola naturalisasi. Ya kayak Erik itu saat ini kan disodor-sodorkan untuk berdampingan dengan Prabowo kan. Dulu juga seakan-akan diberi dengan Erik itu mewakili NO. Enggak bisa menurut saya. Artinya sekarang mungkin saya yakin mungkin seperti Prabowo, seperti Ganjar mulai berpikir. Sekarang mulai melirik lagi karena tadi ketika nanti Ganjar tidak berpasangan dengan orang yang berlatar belakang NU, tidak merepresentasikan NU, juga demikian Prabowo juga tidak, gitu kan? Berarti Muhaimin dan Anies yang akan panen. Karena seperti kita ketahui dan itu sudah apa istilahnya itu sudah menjadi pengetahuan kita semua. Kalau bahasanya Gus Bahar itu sudah masyhur itu bahwa suara NU itu sangat menentukan, sangat besar dan sangat menentukan kemenangan. Jadi kalau masih ada yang nyempelekan, ada merendahkan, merasa nanti tidak perlu berpasangan dengan NU, baik itu Prabowo maupun Ganjar, udah wassalam. Bisa jadi yang panen adalah Anies sama Caimin. Jadi artinya hikmah kemudian adalah bahwa dengan adanya Caimin itu sekarang sudah deal, sudah dideklarasikan berpasangan dengan Anies. Sekarang nilai tawar politiknya orang-orang yang berlatar belakang dari NU itu akan naik tajam. Dan saya yakin beberapa hari ini akan pembicaranya adalah mencari sosok calon wakil presiden dari NU. Itu dugaan saya. Jadi akan lebih fokus ya toh dalam last minute ini mendekati pendaftaran ini, fokusnya masih akan mencari tokoh yang berlatar belakang NU yang kira-kira bisa menandingi, yang kira-kira bisa berkompetisi, bisa berebut secara imbang, kalau perlu lebih unggul dibanding Caimin. Kalau tidak menggunakan cara berpikir seperti itu, udahlah, jangan berharap. Ini hikmah kedua. Jadi hikmah kedua bagi warga NU, meskipun suka tidak suka dengan Caimin telah melakukan sesuatu yang berdampak positif, yang membawa hikmah besar bagi warga NU. Ya kita berharap saja. Tadi saya berharap dengan 3 calon, seandainya 3 ini, tiga-tiganya didamping orang NU, saya berharap di hikmah terbesar untuk bangsa Indonesia adalah semoga nanti pilpres ini lebih adem, tidak diwarnai politisasi agama yang kadang itu menjerumuskan, menyeret masyarakat di dalam arah yang tidak benar. Saya pikir ini hikmah-hikmah yang menurut saya tidak bisa dipandang remeh, dan kita harus dalam konteks ini akhirnya ya kita perlu berikan apresiasi pada Caimin yang begitu gesit, yang gitu cepat bergerak sampai AHY yang sudah sekian lama, sudah mungkin setahun membangun kerjasama dengan Anies disalib begitu saja. Meskipun tadi dampaknya tentu ada yang suka tidak suka dengan semua itu, tapi itulah realitas. Kita sekarang kan bicara realitas politik, bahwa realitas politik seperti itu. Dan terakhir memang saya berharap betul nanti seperti kayak Ganjar yang menurut saya peluangnya menang juga besar, itu saya berharap, saya selalu mimpi Ganjar itu bisa berpasangan dengan orang seperti Pak Mahfud. Selama ini saya selalu mengingatkan bahwa Indonesia ini, dan saya yakin ini juga prinsip ini dipegang oleh Bu Mega, lebih baik memang masih berkomposisi antara nasionalis religius, dan orang yang merepresentasi religius itu memang harapan saya sih, mimpi saya berasal dari NU yang betul-betul keagamaannya itu moderat, terus penguasaan keagamaan itu memang betul-betul menguasai agama, sehingga ketika ada persoalan kaitan dengan agama, memang si wakil presiden itu paham, terutama kaitannya dengan hubungan negara dan Islam misalnya, itu bisa menjawab, bisa menjelaskan. Saya berharap seperti itu. Tadi termasuk Prabowo juga punya potensi yang kuat juga untuk menang. Saya berharap juga mempertimbangkan ini, sehingga nanti yang mendampingi, ya harapan saya mungkin bisa jadi Bu Khofifah atau Mbak Yeni, atau mungkin siapalah tokoh-tokoh NU kan masih banyak, atau mungkin tokoh-tokoh NU yang muda, ya mungkin ada yang saya mungkin belum semuanya saya ketahui, tapi saya berharap lagi-lagi saya berharap dengan munculnya Caimin itu menjadi perhatian, fokus kita menjadi tadi mencari calon-calon wakil presiden yang berlatar belakang NU dan memang punya penguasaan agama, karena Indonesia masih perlu dipimpin orang yang tadi latar belakangnya nasionalis dan orang yang berlatar belakang agama, dan itu kita harapkan itu akan menjadikan harmonisasi, menjadikan Indonesia ke depan akan lebih baik lagi.
Ayo kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.